izinkan pada kesempatan kali ini di bagian akhir Al-Fakir akan membacakan riwayat dari Al-Imam Ali bin Musa Ridha berkaitan dengan kriteria atau ciri-ciri orang yang berakal. La yatimmu aqlu mri'in muslimin hatta takuna fihi asyru khisalin. Bahwa tidak mungkin lengkap, tidak akan sempurna akal seorang muslim kecuali terpenuhi bagi dia 10 karakter, 10 perangai. Yang pertama adalah al khairu minhu ma'mulun, dan yang kedua wasyarru minhu ma'munun. Orang yang memiliki akal sehat, yang akalnya jernih, menurut Al-Imam Ali bin Musa Ridha adalah orang yang kebaikannya selalu nyampe kepada orang lain, dan sebaliknya keburukannya tidak pernah sampai kepada orang lain. Imam Sajjad ya, di dalam sebuah kesempatan beliau turun dari kudanya bersama sahabatnya dan melihat ada sesuatu yang jatuh. Kemudian beliau mengambil dan menaruhnya di pinggir. Para sahabat mengatakan, wahai putra Rasulullah, antum dengan hal ini apa yang antum lakukan? Kita keburu-buru. Kata Imam Sajjad mengatakan bahwasanya kesempatan untuk berbuat baik itu singkat, dan hendaknya kita harus menabung kebaikan. Kita harus berupaya untuk menambah kebaikan kepada orang yang baik. Orang yang punya akal adalah orang yang selalu al khairu minhu ma'mulun, kebaikannya selalu sampai kepada orang lain, dan sebaliknya asyarru minhu ma'munun, dan keburukannya tidak pernah diberikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yastakthiru qalilal khair min ghairihi, selalu menganggap besar sesuatu yang kecil, kebaikan kecil dari orang lain. Apapun, tidak pernah menganggap remeh kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Ada seorang musyrik ya, di masa itu di mana dia melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Kalau ada orang musyrik, dia melakukan umpatan terhadap Nabi, dia mengatakan jangan diumpat, dia orang baik, tapi hanya dia ada sesuatu, dia punya dakwah yang gak jelas. Dia selalu menyampaikan dan mencegah kaum musyrikin yang lain untuk mencela Nabi, tapi dia tetap musyrik. Namanya adalah Abul Bakhtari. Nah, saat perang Badar, Nabi berpesan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para prajurit, wahai para prajuritku, kalau ada Abul Bakhtari, kamu tangkap saja dan jangan bunuh. Para sahabat mengatakan, apa yang terjadi? Ya, karena aku menghargai dia, pernah berbuat baik kepada diriku, dia selalu mencegah orang untuk mencemooh diriku, dia tidak mengikuti aku, tapi apa? Dia memiliki kebaikan. An-Nabi SAW, sekecil apapun kebaikan orang, lalu beliau besarkan. Yastakthiru qalilal khair min ghairihi, selalu menganggap besar kebaikan walaupun kecil dari orang lain, dan sebaliknya yastaqillu katsiral khair min nafsihi, menganggap kecil, menganggap tidak ada kebaikan atau kemuliaan yang dimiliki oleh dirinya, tidak menyombong-nyombongkan dirinya. Itu selalu demikian, tidak pernah mentakrifkan atau merekomendasi dirinya. Dan yang kelima adalah dia orang yang tidak jemu, didatangi oleh orang yang meminta keperluan kepada dirinya, apalagi kita pejabat publik dan lain sebagainya ya. Didatangi orang untuk mendapatkan atau untuk mencarikan solusi, dia tidak pernah jemu, tidak pernlah bosan untuk selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini ada sebuah kisah. Syekh Abdul Karim Al-Hairi adalah muassis daripada Hauzah Qum, di mana salah satu kesuksesannya diantaranya adalah itu, dia selalu memberikan kebaikan, selalu menebar kebaikan kepada orang lain, tidak jemu-jemu untuk melakukan hal tersebut. Pada suatu ketika rumah beliau itu di malam hari diketok oleh seorang perempuan, di mana dibukakan oleh salah satu khodim. Ya, khodimnya melihat, apa yang kamu
inginkan wahai wanita. Iya, suamiku sakit, demam, dan aku pun tidak punya pemanas, dan itu pada musim dingin sehingga aku tidak bisa makan, dan tolong dibantu. Khadim ini mengatakan, ini waktu malam, saya tidak enak bangunkan Ayatullah Syekh Abdul Karim Halairi ini, dan ini waktu malam. Akhirnya sudah, besok pagi-pagi ke sini, insya Allah saya akan sampaikan, dan insya Allah beliau bukan orang yang pelit dan pasti akan diberikan. Syekh Abdul Karim Halairi mendengar hal itu, dan dia sudah melihat bahwasanya yang perempuan tadi sudah pulang. Kemudian beliau mengatakan, wahai Khadim, wahai Ahmad, apa yang kamu lakukan? Iya, karena aku tidak berani membangunkan dan dia memiliki hajat semacam ini. Kemudian di malam hari itu juga beliau langsung keluar dan memberikan bantuan kepada wanita tersebut. Khadim mengatakan, ini waktu malam apa yang terjadi? Syekh Abdul Karim Al-Halairi mengatakan, tahu dari mana kita punya umur panjang sampai besok, dan tahu dari mana kalau suaminya itu akan bertahan hidup? Apa pertanggungjawabanku di hadapan Allah kalau aku punya kemampuan, aku punya tanggung jawab, tapi aku tidak memberikannya? Tidak jemu, dia pun akhirnya keluar. Dan mulai besok, setiap apa yang kamu beli, kamu bagi daging, kamu bagi kasih ke orang tersebut, karena berada di gang yang sama. La yas'amu min talabil hawaiji ilaih, tidak jemu untuk menjawab kebutuhan, keperluan orang. Keperluan orang, bantuan itu bukan, sekali lagi, bukan hanya uang, bisa jadi perhatian kita, minimal hadir, minimal teko, minimal menunjukkan muka bentuk bantuan, itu juga cukup. Atau tidak komen, itu juga adalah bentuk sedekah kita, selain daripada harta yang ada, atau tenaga, atau pikiran, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam menyebutkan, wala yamallu min talabil ilmi tula dahrihi, tidak bosan, tidak jemu untuk mencari ilmu sepanjang hidupnya. Dan alhamdulillah kita dan ikhwan semuanya insyaallah memiliki semangat itu. Jangan sampai kita mengatakan, oh itu punyanya mahasiswa, oh itu punyanya ustadz, itu punyanya ulama untuk belajar. Tidak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, belajar. Ya. Wala yamal, tidak bosan-bosan, tidak jenuh untuk belajar ilmu pengetahuan. Kita sekarang ini banyak sarana-sarana untuk memperbanyak ilmu itu. Ingat ma'asyiral hadirin wal hadirat, nanti bahwasanya apapun tingkat derajat kita nanti di surga itu ditentukan dari ilmu yang ada, atau bahkan dari Al-Quran. Makanya semakin banyak pengetahuan kita terkait dengan Al-Quran, semakin banyak Quran yang kita baca, iqra warqa, baca dan naiklah. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak kajian-kajian kita, tentunya kita akan semakin tinggi posisi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan amin amin, semoga kita bisa dimasukkan ke tempat yang mulia dan suci tersebut. Selanjutnya adalah yang nomor 7, al-faqru fillah ahabbu ilaihi minal ghina. Miskin, tidak punya sesuatu tapi bersama Allah, itu lebih dicintai oleh orang itu daripada kekayaan. Kaya tapi jauh daripada Allah, itu tidak dia suka. Itu yang ke-7. Yang selanjutnya yang ke-8, wadh-dhullu fillah ahabbu ilaihi minal izzi fi aduwwi. Yang ke-8 yang menjadi syarat dari lengkapnya akal seorang muslim, kata Al-Imam Ali bin Musa Ridha, adalah dia lebih memilih hina tapi bersama Allah daripada mulia, terhormat, terpandang tapi di mata musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan yang ke-9, al-khumulu ashha ilaihi minasy-syuhrah. Tidak terkenal itu lebih dia sukai daripada terkenal. Ya mungkin dengan adanya media sosial dan yang ada itu pingin banyak pengikutnya. Salah satu kelakarnya Syekh Muhsin Qiraati bahwasanya kalau kalian mengharap bahwasanya ingin terkenal, saya pingin ini supaya jadi timnas atau yang top dan lain sebagainya, kata Syekh Muhsin Qiraati, Gunung Himalaya itu juga terkenal. Terus so what? Apa yang terjadi setelah terkenal? Kalau tidak ada kemanfaatannya untuk masyarakat, itu tidak ada gunanya. Lebih baik tidak terkenal
daripada terkenal. Kenapa? Karena nanti tanggungannya banyak permintaannya. Al-khumul asha ilaihi minasyuhra. Dan yang ke-10 ini juga sangat berat. Beliau tidak langsung menyebutkan, tapi apa? Al-ashirah. Wa mal ashirah. Yang ke-10, tahukah kalian apa yang ke-10? Di mana dengan ke-10 ini akal kalian lengkap dan sempurna. Para sahabat mengatakan, apa yang ke-10? Beliau mengatakan, qala alaihi salam, la yara ahadan illa qal huwa khairun minni. Yang ke-10 adalah dia tidak melihat siapapun kecuali dia mengatakan orang itu lebih baik daripada saya. Oh, dia lebih muda. Oh, iya, dia lebih baik. Kenapa? Maksiatnya lebih sedikit. Ya. Apapun yang dilihat dari orang, dia pasti akan orang lain dia akan mengatakan dia lebih baik dari saya. Jadi yang ke-10, kita tidak selalu memandang hina orang lain, tapi justru kita memandang bahwa dia lebih baik daripada diri kita.